Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau ada di sini untuk memandu Anda di program yang penuh dengan inspirasi kesehatan. Nanti ada juga narasumber kami yang akan menceritakan keluh kesahnya menghadapi satu jenis penyakit yang mematikan atau bahkan ibu dari segala penyakit. Dan nanti kita cari tahu solusinya apa dari para praktisi kesehatan. Dan kalau misalnya saat ini kolesterol, gula darah, tensi belum juga bisa terkendali, ayo kami undang Anda menjadi narasumber, bisa datang ke sini, ngobrol-ngobrol sambil nanti praktisi kesehatan memberikan solusi yang paling tepat, diformulasikan khusus untuk Anda. Caranya adalah di email riwayat kesehatan Anda di sini, semoga Anda nanti terpilih. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan hari ini. Ada Mas Boyke dan Mbak Preti. Salam sehat. Salam sehat. Pak Edwin dan juga pemirsa, salam sehat. Jangan lupa Bahagia. Yes, Bu Selfri, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu, kita main sedikit ya. Ada benar atau salah, ada dua pernyataan. Yang pertama, bunyinya begini. Minuman bersoda dapat melancarkan haid. Benar atau salah Bu Selfri? Benar. Dengar-dengar dari orang-orang aja. Oh, begitu? Terus diikutin aja. Orang-orang itu lancar nggak haidnya waktu mereka minum air Saya soda? nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya, percaya aja Bu ya. Jawabannya harusnya salah, Ya, Bu. salah, Bu Selfri. Ya, jadi Bu jawabannya tidak tepat, tapi nggak apa-apa. Pemirsa, ini adalah satu mitos, suatu mitos yang sudah kayak turun-temurun gitu loh. Nah, ini pemirsa harus tahu, air soda ya air soda saja, dia akan diserap oleh tubuh kita dan hanya mengatasi untuk masalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Ya, jadi sekali lagi pemirsa, banyak mitos-mitos yang berkembang apalagi seputar masalah haid, kesehatan reproduksi dan itu sebaiknya ditanyakan kepada ahlinya atau dicari kebenarannya ya bisa melalui situs Info Kemenkes yang bisa menjelaskan apakah pernyataan-pernyataan yang ada di masyarakat itu benar atau hoax. Seperti itu. Pemirsa, ulangin lagi ya. Minuman bersoda dapat melancarkan haid. Pernyataan ini salah. Oke, kita lanjutkan pernyataan yang kedua. Teh manis dapat menghilangkan lemas di badan. Benar. Benar lagi. Kenapa Bu benar? Kata orang. Kata orang. Terus ibu ikutin waktu itu. Iya. Berapa Terus? banyak minumnya? Waktu hamil 3 botol sehari. Setelah ibu minum sampai 3-5 botol teh manis, makin lemes atau gimana Bu? Nah, Iya. Jadi makin lemes. Masih terasa capeknya masih. capek ya Bu ya. Rasa Oke. Pertama, badan lemes atau kelelahan yang berlebih, ini belum tentu penyebabnya karena kurang gula. Banyak penyebabnya. Bisa contohnya kelebihan gula atau diabetes juga mengakibatkan gejala badan lemas atau kelelahan berlebih. Terus Anda tidak memeriksakan diri ke dokter dengan asumsi bahwa Anda sedang mengalami kurang gula. Minum minuman manis yang ada ternyata dalam tubuh Anda ternyata lagi mengalami kelebihan gula, malahan lonjak naik gula darahnya, makin lemes adanya. Alhasil kalau misalkan pemirsa di rumah mengalami hal demikian, lebih baik ya periksakan diri dulu ke dokter. Tahu dulu gula darahnya lagi berlebih atau lagi kekurangan. Kalau berlebih ya berarti teh manis ini bukan merupakan pengobatan yang tepat pada dasarnya demikian. Oke, jadi saya ulangi kembali pemirsa bahwa tidak hanya teh manis, karbohidrat juga terlalu banyak bisa betul. lemas kita. Teh manis dapat menghilangkan lemas di badan. Pernyataan ini salah. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana kehidupan dan perjuangannya melawan diabetes, kolesterol yang tinggi, tensi yang tinggi, bertubi-tubi menghantam kehidupan Bu Selfri. Ini kisahnya. Selfri Harahap. Sejak muda ia sudah memiliki kadar kolesterol yang tinggi yang diduga karena pola makannya yang kurang sehat. Masalah kesehatan Selfri pun bertambah ketika hamil mengandung anak kedua. Sebab kadar gula darahnya juga ikut naik. Kemungkinan hal ini karena ia sering mengkonsumsi minuman manis berkemasan. Namun, setelah melahirkan, kadar gula darahnya kembali normal. Tapi, bukannya menjadi lebih waspada, Selfri malah tetap mengkonsumsi minuman manis. Alhasil, beberapa tahun kemudian, kadar gula darah Selfri kian melonjak tinggi. Bahkan, kali ini menjadi sulit dikendalikan. Akibat kadar gula darahnya tersebut, juga membuat penglihatan Selfri menjadi terganggu. Ia pun berharap bisa segera kembali sehat. Ia tidak mau sampai mengalami komplikasi akibat gula darah dan kolesterol yang tinggi.
Baik pemirsa, selama saya menjadi host di Go Healthy, saya selalu melihat ada satu pola di mana diabetes ini tidak pernah sendiri. Pasti ada komplikasinya. Komplikasi apa saja yang Ibu saat ini alami karena diabetes itu, Ibu? Waktu itu pas COVID nggak periksa lagi ke dokter, dia takut ya kena COVID, malah jadi matanya bengkak, terus gula darah belum pernah sampai 400, ini sampai 400 gula darah puasa. Dari catatan yang saya dapat memang nggak cuman infeksi aja nih, nggak Ada cuma apa lagi, Bu? nanahan aja. Buram juga. Ada karena buram sudah mulai juga. Gangguan pada pembuluh darah mata. Oke. Yang dialami saat ini penglihatannya buram, Ibu? Iya, Ini mata kiri ada gangguannya apa sekarang? katarak, Mata kanan sekarang gangguannya ada apa aja? dokter mata bilang retinanya rusak. Retinanya rusak. Ya, kita sama-sama lihat ya pemirsa ya, Ibu Selfri juga kalau misalnya dilihat dari luar itu kan cuman kelihatan permukaannya aja nih ya. Di paling ujung belakang ini tuh banyak sekali saraf-saraf mata yang kecil-kecil, kita sebut dengan retina. Nantinya dia akan menangkap ya penglihatan yang masuk ke dalam mata kita untuk disalurkan ke otak. Jadi biar kita tuh punya gambaran, oh ini bentuknya seperti apa sih, warnanya seperti apa sih. Nah, pada orang dengan diabetes kita sama-sama lihat di belakang itu banyak sekali pembuluh darah kecil. Gula darah itu dapat merusak pembuluh darah Anda. Ini sisi yang masih normal kita sama-sama lihat ya, itu sarafnya masih bagus, pembuluh darah masih bagus. Tetapi kalau misalnya gula darah Anda tidak terkendali, tadi ya kerusakan pembuluh darah, sarafnya rusak, kira-kira gambarannya jadi begini nih. Nah, ada menclak-menclak, ada spot-spot akibat rusak ya pembuluh darah di sana. Hati-hati loh pemirsa, kalau misalkan didiamin aja ini berujungnya ke kebutaan, nggak bisa balik lagi. Betul. Kerusakan pembuluh darah ini terjadi di mana-mana. Beberapa orang dari tangannya menjadi kesemutan. Beberapa orang kalau kerusakan terjadi kerusakan ginjal juga sehingga tidak bisa menyaring, terjadi gagal ginjal. Bisa kerusakan otot-otot jantung karena makanan tidak sampai ke sana. Bisa terjadi stroke. Pemirsa, waspada dengan diabetes sebagai induk dari berbagai macam penyakit. Apalagi keluhan Ibu sejak mengalami diabetes, Ibu? Tangan kan Ya. right hand. Tidak bisa Nggak ngapain? bisa. Coba angkat semaksimal mungkin. Cuma segitu, Ibu. Yang Kayak dirasakan ini apa? gini. Kaku. Sakit ininya. Sakit. Dipaksa makin sakit, Ibu. Iya, Selain itu, apakah kaki juga bermasalah, Ibu? iya. Ini duduk biasa nggak terasa apa-apa. Iya. Terus Ya, tiba-tiba karena sistem percarafannya jatuh. mungkin sudah terganggu. Iya, Kita benar. lebih mengarah kepada aliran darah di tubuh ibu yang sudah mulai mengalami penyumbatan sehingga tidak dapat nutrisi yang cukup, termasuk tulang, otot, dan sebagainya. Iya, betul sekali. Oke. Untuk energi, Bu. Suka capek. Suka capek. Lemesnya kayak bagaimana, Bu? Yang paling lemes? Pokoknya kalau dari mana-mana capek. Ngomong-ngomong, Ibu Selfri, katanya sering lupa. Sering lupanya separah apa, Ibu? Nggak ngerti karena gua pernah diperiksa ya gitu. Ngomong sebentar sama Mas juga Ya, saya nama nanti saya lupa. siapa, Ibu? Lupa. Udah lupa, beneran. Lupa, Ibu. Iya. Sering lupa ini makin parah nggak waktu Ibu masuk ke diabetes? Iya kali karena obat juga dosisnya lupa pas. Dosisnya lupa? Iya. Aduh. Karena waktu itu bungkusannya nggak tahu apa, jadi saya diamin sampai kadaluarsa. Ini bahaya Insulinnya. banget loh. Pernah nggak minum melebihi batas dosisnya? Ibu? Enggak, malah kadang suka lupa minumnya. Vertigo juga katanya dialami. Pernah. Rasanya Nah, seperti sama apa? kan? Kalau mau jalan muter-muter. Muter-muter. Pemirsa kita lihat, cek kesehatan Ibu Selfri saat ini. Pertama tensinya 174/92 tinggi sekali itu Bu. Nah, salah satu komplikasi daripada diabetes adalah juga tekanan darah tinggi karena pembuluh darahnya menjadi kaku. Dan ini bisa merembet kemana-mana Bu. Gagal ginjal, bahkan Ibu bisa mengalami stroke, serangan jantung, kemudian juga gangguan-gangguan yang lain. Gula darahnya juga tinggi nih di angka 289, padahal Iya. Ibu Selfri mengaku sudah minum obat secara rutin. Berarti saat ini pengobatan yang Ibu jalani dari sisi farmakologis maupun non farmakologis belum tepat, Bu Selfri. Resiko komplikasi ini udah sangat amat meningkat, ditambah lagi memang benar kata Mas Boy, namanya gula darah tuh dia gak berdiri sendiri, selalu ada temenannya. Lama-lama bisa kolesterol tinggi, lama-lama tekanan darahnya tinggi, lama-kelamaan gak dikendaliin lagi, ya akhirnya jadinya komplikasi. Di sini kayaknya masih kelihatan banget nih, Ibu masih butuh banyak banget solusi. Salah satunya adalah Ibu harus sering catat dalam agenda Ibu. Ibu gak boleh jadi orang yang suka lupa, gak boleh terima nasib, oh ya saya suka lupa nih dari muda, ayo udah biarin aja, gak bisa Bu. Ibu juga harus menjadi pasien yang lebih aktif. Dalam arti gimana? Kalau misal ibu lagi berkunjung ke praktik kesehatan, tetapi tenaga kesehatannya diem, ya ibu kudu tanya,
Ibu harus aktif. Kalau misalnya ibu lupa mau tanya apa, ya dicatat pertanyaannya dalam agendanya. Sehingga ketika ibu berkonsultasi nih sama tenaga kesehatan, itu waktu yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukan cuma diem-dieman aja, Bu. Dan setelah kontrol ke dokter, lihat bagus, bantu dengan namanya teknologi. Teknologi apa? Ya khusus untuk darah dan pembuluh darah. Karena memang kelainannya di situ kok. Sehingga kualitas darah kita baik, pembuluh darah kita baik. Akibatnya apa? Yang namanya akan terjadi komplikasi-komplikasi yang lebih parah bisa terhindarkan. Oleh karena itu, dengan mengontrol gula darah kita, dengan mengontrol tensi kita, maka kita akan terhindar daripada komplikasinya, termasuk yang gawat-gawat, gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Seperti itu pemirsa. Jadi yuk kita pakai, kita bantu dengan teknologi khusus untuk darah, yaitu teknologi laser. Yuk pemirsa, kita take action. Caranya gimana? Kita gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kita. Anda yang punya keluhan diabetes, kolesterol yang tinggi, hipertensi, dan keluhan kesehatan lainnya, dengan penggunaan rutin dapat bantu atasi masalahnya, kita cegah komplikasinya. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Mari saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Balik lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa, sejauh ini apakah Anda sudah dapat terbuka pikirannya dengan kedatangan Ibu Selfie atau belum? Bagi para penderita diabetes, ada beberapa jenis antioksidan yang paling penting untuk Anda. Ini dia, tahukah Anda antioksidan penting untuk penderita diabetes? Mbak Preti, silakan. Iya, jadi antioksidan ini sendiri merupakan zat, bisa vitamin, bisa mineral, bisa fitokimia, merupakan senyawa kimia yang berasal dari ekstrak tumbuhan, bunga, maupun buah. Pada dasarnya fungsinya adalah untuk menangkal radikal bebas. Kenapa antioksidan penting untuk penderita diabetes? Pertama, kadar gula darah yang tinggi ini dapat mempercepat proses oksidasi sampai berkali-kali lipat. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika proses oksidasi terjadi, akhirnya bisa terjadi kerusakan pembuluh darah dan juga organ-organ vital. Itu mengapa penting nih untuk penderita diabetes maupun yang suka konsumsi gula mencukupi kebutuhan antioksidan. Salah satunya adalah astaxanthin. Astaxanthin ini dikenal sebagai raja dari segala antioksidan. Antioksidannya ini melebihi vitamin C maupun vitamin E sampai 6.000 kali lipat. Wow. Lalu ada juga nih yang penting nih, contohnya adalah lycopene dan alpha lipoic acid yang bisa membantu selain menjaga metabolisme tubuh, menjaga fungsi otak dan juga kualitas darah maupun pembuluh darah. Nah, ada juga nih antioksidan yang lain, contohnya inositol sama L-cysteine, itu juga dapat membantu mengendalikan kadar gula darah kita.
tambah lagi dengan vitamin B12, B6, dan B9 sehingga dapat mencegah terjadinya neuropati dan meringankan gejala neuropati atau kerusakan saraf pada penderita diabetes. Tentunya agar tetap menjaga kesehatan dengan baik, konsumsi obat dari dokter secara rutin, lalu terapkan gaya hidup sehat, dan juga jangan lupa juga nih, pakai teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah Anda, dan juga membantu mengendalikan kadar gula darah Anda. Bu Selfri, sekarang sudah ngerti ya, ternyata Ibu butuh juga antioksidan. Ngomong-ngomong tentang makanan, Bu Selfri, bisa tolong ceritakan nggak? Apa penyebab Ibu Selfri bisa kena diabetes? Pola makan, kalau makan nasi atau apa dari dulu dikit, dari piring sepertiga lah gitu. Tapi minumnya saya suka es. Saya juga suka es, Bu, suka tapi saya es nggak diabetes, Ibu. manis-manis. Oh, manis-manis. Nggak olahraga juga saya juga. Susahnya apa, Ibu, hidup dengan diabetes? Iya, menderita banget. Gitu. Tuh, menderita banget. Menderita banget. Bu? Ya, itu. Ya kita lagi senang-senang atau apa, tiba-tiba saya udah duduk duluan gitu, lagi jalan-jalan gitu, capek gitu, tiba-tiba mau jatuh gitu kan, lagi senang-senang atau apa gitu. Kakak juga diabetes, betul Ibu? Iya. Sering-sharing nggak ketakutannya satu dengan yang lainnya? Kalau soal ketakutan sih enggak, cuma ya begitu aja. Kakak lebih parah dari saya. Tiap hari bisa minum teh kemasan. Masih, Ibu? Waktu itu kan pernah training ya dari UMKM gitu. Tiap hari saya lihat dia minum, kalau saya kan enggak ya. Terus saya tanya, emang kakak gula darahnya bagus? Bagus katanya gitu. Saya bingung, gula darahnya bagus dari mana gitu. Dia gejala stroke sampai dirawat di rumah sakit pun pernah. Bu mau solusi atau tidak? Insya Allah mau untuk Korban sehat. waktu Ibu, korban tenaga, korban usaha, semuanya perlu detail. Ibu bisa nggak kira-kira? Insya Allah dicoba, harus. Benar ya Ibu ya? Insya Allah. Boleh Ya. para praktisi kesehatan kita kasih solusi ya? Apa yang mesti dilakukan tadi solusinya? Sekali lagi Bu, pulang dari sini ingat ke dokter. Ya, karena apa? Hasilnya masih tinggi, tekanan darah 172, juga sistemnya masih tinggi, kemudian juga kolesterolnya masih tinggi. Dan satu hal lagi, kita minta bantuan satu hal, yaitu bantuan apa? Teknologi. Ya, jadi selain pola hidup sehat, pola makan, pola tidur, manajemen stres, olahraga yang cukup, kontrol ke dokter, mengkonsumsi obat-obat dokter, tapi juga satu hal, yaitu dibantu dengan teknologi laser. Kenapa teknologi laser itu bisa membantu? Emangnya bisa membantu? Nah, kita lihat pada orang-orang diabetes, di mana darah itu mengental, kita lihat seperti ini, terjadi penempelan-penempelan yang akhirnya menjadi seperti gumpalan darah seperti ini. Nah, dengan teknologi laser itu, gumpalan darah itu akan dipecahkan. Namanya mekanisme fibrinolisis. Ini sinar yang warnanya merah. Ya. Selain itu, sinar merah gunanya apa? Selain dia itu menjadi menguraikan, sinar merah juga bisa mengubah yang namanya gula, kolesterol yang pada Ibu Selfri ini masih tinggi menjadi tenaga. Sehingga kadar gulanya turun, tenaganya bertambah. Lalu kan ada lagi tuh sinar biru. Sinar biru itu fungsinya apa? Sinar biru itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar nitric oxide yang semakin kita menua, semakin berkurang jumlahnya. Ya, nitric oxide itu emangnya gunanya buat apa? Gunanya untuk membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Ya, kalau pembuluh darahnya elastis, otomatis apa? Otomatis dia mudah melar, tekanan darahnya akan turun. Terus ada lagi tuh tadi sinar kuningnya. Ya, sinar kuningnya juga bisa membantu. Yang terpenting adalah sinar kuning itu kita sebut sebagai happy light. Ya, happy light itu sinar yang membuat kita bahagia karena dia bisa mengaktifkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Tapi yang terpenting adalah sinar kuning itu bisa mengaktifkan hormon yang pada orang menopause, pada orang-orang andropause, orang-orang sulit tidur itu terbantu sekali. Karena apa? Dia mengaktifkan hormon melatonin di mana tidurnya akan menjadi lebih nyenyak. Bangun-bangunnya dia akan menjadi lebih segar. Tadi kan Mas Boyke udah menjelaskan mengenai teknologi laser. Digunakannya di area pergelangan tangan. Kok di area pergelangan tangan sih? Karena di sini ada dua pembuluh darah yang besar. Dua pembuluh darah yang besar ini sifatnya lebih ke permukaan. Sehingga ketika disinarkan dengan teknologi laser, laser ini sendiri dapat
menyinari dinding pembuluh darah yang menyusun pembuluh darah untuk dihasilkan nitric oxide. Nantinya nitric oxide akan ikut beredar dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh kita. Nah, ini kita sama-sama lihat ya gambarannya seperti ini nih pemirsa Pakainya nih. di sini, Ibu. Iya, digunakannya pada pergelangan tangan. Nggak cuma pembuluh darah aja, titik-titik akupuntur yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah juga distimulus oleh teknologi laser dengan tepat. Ada PC6, ada PC7, ada HT4, ada HT5, HT6, dan HT7. Keenam titik akupuntur ini sendiri sudah banyak digunakan di bidang medis dalam bidang neuropsikiatri, khususnya untuk mengatasi kecemasan, mengatasi gangguan tidur. Lalu digunakan juga untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga dapat menjaga kesehatan jantung dengan lebih baik lagi. Ada ekstensi yang digunakan di dalam rongga hidung. Kita sebut dengan intranasal. Gunanya apa? Gunanya untuk memaksimalkan kembali meningkatnya kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala. Ibu Selfrika suka lupa. Pemirsa di rumah juga sama nih. Kalau suka lupa bisa jadi ada tanda gangguan pada kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Sehingga perbaiki dengan menggunakan teknologi laser. Itu satu. Lalu yang kedua, bisa juga dimanfaatkan untuk Anda yang menderita sinusitis, vertigo, sering migrain, sering sakit kepala sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap stroke. Atau untuk Anda yang sudah mengalami stroke, ini bisa membantu dalam proses pemulihan. Tentunya ya, ini nggak berjalan sendiri aja nih Bu Selfri dan pemirsa di rumah. Ingat, konsumsi obat tetap harus sesuai dengan anjuran dokter dan juga menerapkan gaya hidup yang sehat. Dengan itu, alhasil kualitas kesehatan kita bisa meningkat. Terlebih lagi nanti ketika kita usia lanjut, gak cuma panjang umurnya aja ya Mas Boyke ya, tapi panjang umur dengan keadaan sehat. Mari pemirsa kita lihat para anggota masyarakat di Indonesia yang memakai teknologi laser sehingga diabetesnya terkendali. Wah, gimana caranya? Yuk kita lihat kisah dari mereka. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Itu dia pemirsa bukti bahwa ternyata teknologi laser sudah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup kita melalui kualitas darah dan pembuluh darah. Bu Selfri, kita lihat sedikit kondisi dari Ibu dari riwayat kesehatan ya. Kadar gulanya mencapai 400, betul Ibu ya? Waktu 400 rasanya seperti apa Bu Selfri? Ya nggak enak, badannya lemas, jalan dari sini ke situ udah mau jatuh. Ya ampun, jalan 2 meter sudah mau jatuh Ibu? Iya. Oke. Nggak nyampe malah. Alami gangguan penglihatan, benar ya? Kanan dan kiri sekarang. Tangan kiri terasa sakit ketika diangkat, maksimal diangkat paling setengah jalan aja Ibu ya? Iya. Rasanya kaku Ibu? Iya. Oke. Kedua kaki kerap terasa lemas dan kesemutan, betul Ibu? Iya. Dan terakhir pemirsa, tekanan darah tinggi juga ikut-ikutan ya, 160/80. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari itu, tadi kita sudah lihat kondisinya saat ini justru bisa lebih parah daripada ini. Kita doakan Bu Selfri bisa sehat, bisa melihat anak sampai besar, bahkan punya cucu suatu saat. Ya Bu ya, tetap sehat ya. Diabetes adalah induk dari segala penyakit. Ayo, kita putus mata rantai diabetes agar jangan sampai menurunkan ke keluarga kita. Pemirsa, mari kita take action sekarang juga untuk menggunakan teknologi laser sebagai pencegahan, bantu pemulihan, dan juga mencegah terjadinya komplikasi. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi. Harapannya dengan penggunaan yang rutin, dia akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung kita. Manfaatnya, dia melancarkan aliran darah di area kepala kita, dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang masih muda dan yang masih belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Mari saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda.
Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomol. Atasi masalahnya, mari cegah komplikasinya. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.